Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nutresti Aini. Saya dari kelas eksekutif dengan NPM 2022014. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang akan saya bahas pada video yang akan saya gabungkan dalam video ini. Ini adalah soal pertama tentang PT Globe Motor, laporan penjualan. Di sini sudah tertera kode motor, nama pembeli, tipe motor, harga motor, jenis bayar, diskon, total, dan lain sebagainya yang masih rumpang. Dan ini akan saya isi menggunakan rumus-rumus yang ada di WPS Office atau Excel. Yang pertama untuk tipe motor ada di rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian kita beri left, kita isi left, kemudian kita tekan yang A4 ini, kemudian kita beri tanda koma 3, kemudian tekan di sebelah sini, kita blok ini di kode sampai di yang harga. Setelah itu kita absolutkan. Setelah itu kita beri tanda koma dan angka 2 karena tipe motor berada di kolom kedua. Setelah selesai, kita salin, kemudian kita tempel untuk yang bawah. Nah, untuk harga motor ini masih di rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian left, kemudian kita blok yang A4 ini, kemudian kita beri koma, kemudian angka 3, kemudian kita blok yang bawah dari kode sampai di harga, kita absolutkan lagi, kemudian kita beri tanda koma dan angka 2 karena harga berada di kolom ketiga. Maaf, ini di kolom ketiga. Nah, setelah itu kita salin, kemudian kita tempel. Nah, untuk jenis bayar kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian right atau kanan, kemudian kita tekan yang A4, kemudian kita beri tanda koma, kemudian angka 1. Setelah itu kita blok di penjelasan yang kode sampai ke tunai ini, kemudian seperti biasa kita absolutkan lagi. Setelah itu kita beri tanda koma, kemudian beri angka 2. Nah, di sini untuk Honda CBX itu jenis bayarnya tunai. Nah, untuk mengisi yang bawah kita tinggal salin kemudian ditempel. Untuk diskon kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian if, kemudian kita tekan yang ini, yang E4, kemudian kita beri sama dengan tanda kutip tunai, tanda kutip lagi, kemudian 5%, kemudian masuk ke if lagi, kemudian kita tekan lagi yang E4, kemudian di sama dengan kita tulis kredit, kemudian kita beri tanda koma dan 0, kemudian di sini kita beri tanda bintang dan di D4. Nah, ini untuk diskonnya, kemudian kita salin dan kita tinggal tempel saja. Untuk total kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita tekan D4 sampai ke D15, kemudian tinggal kita enter. Kemudian untuk mengisi yang bawahnya kita tinggal salin, kemudian tempel. Kemudian untuk yang harga ini kita akan mengubahnya menjadi rupiah, yaitu di format sel, angka, kemudian mata uang, koma desimal kita rubah menjadi 0,
simbol mata uang kita rubah menjadi Indonesia. Untuk yang lain juga sama, yang di diskon dan yang total. Format sel, angka, kemudian kita rubah menjadi mata uang, koma desimal menjadi 0, dan simbol mata uangnya kita rubah menjadi Indonesia. Nah, setelah itu untuk total, ini kita langsung dirumus sama dengan sum, kemudian kita tekan dari yang F4 sampai ke bawah, sampai ke F15. Nah, kemudian untuk yang sampingnya ini tinggal kita salin, kemudian tempel. Nah, untuk yang terbesar ada di rumus sama dengan max dari, kita tekan dari yang F4 sampai ke bawah, kemudian kita enter. Untuk mengisi yang sampingnya tinggal kita salin. Nah, untuk yang terkecil kita dirumus sama dengan minimal, kemudian kita blok dari F4 sampai ke bawah, kemudian kita salin dan kita tempel. Kita tempel. Kemudian untuk jumlah data kita menggunakan rumus sama dengan count, kemudian kita blok dari F4 sampai F15. Untuk yang di sebelahnya juga kita salin dan tempel. Nah, untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average, kemudian kita blok dari yang atas F4 ini sampai F15, kemudian kita salin dan tempel. Nah, untuk merubah menjadi rupiah sama seperti yang tadi di format sel, angka, kemudian mata uang, koma desimal kita rubah menjadi 0, dan simbol mata uang kita rubah menjadi Indonesia. Nah, mungkin ini saja jawaban dari soal nomor 1 ujian akhir semester. Nah, di sini adalah soal nomor 2 tentang Free Pascal volume tabung. Nah, di sini saya sudah mempunyai rumusnya. Langsung saja kita play. Kalau berhasil akan muncul komplikasi berhasil. Di sini jari-jari misalnya saya isi dengan angka 12, kemudian tingginya saya isi dengan angka 7. Nah, maka volume tabung adalah 3165. Ini adalah soal nomor 3 tentang AutoCAD yang diperintahkan untuk buatlah presentasi gambar dan cara pembuatannya. Yang pertama ada glove valve. Nah, yang pertama kita buat satu garis vertikal dengan perintah line dan tahan tombol F8, tentukan panjangnya misal 10.000 mm. Kemudian yang kedua buat perintah offset dan pilih garis sebelumnya. Buat jarak misalnya sebesar 50.000 mm. Kemudian yang ketiga buat dua garis diagonal yang menyatukan dua garis vertikal sebelumnya. Yang ketiga buat lingkaran di bagian tengah dengan perintah circle, tentukan radius misal 4000 mm. Dan yang terakhir beri warna pada lingkaran dengan membuka perintah hatch. Kemudian ada pinch valve. Cara membuatnya yang pertama buat dua garis vertikal dan diagonal yang sama seperti sebelumnya. Yang kedua sebagai garis bantu buat satu garis vertikal di bagian tengah, himpitan antar garis. Yang ketiga buat dua garis horizontal kiri dan kanan. Yang keempat offset dua garis tersebut beri jarak 50.000 mm. Dan yang kelima buat garis lengkung dengan perintah ARC, tarik garis dari ujung kanan ke ujung kiri garis horizontal sebelumnya. Yang keenam buat perintah mirror untuk membuat ARC yang satunya. Yang ketujuh hapus garis bantuan. Kemudian ada bentuk needle valve. Yang pertama buat dua garis vertikal dan diagonal yang sama seperti sebelumnya. Yang kedua buat segitiga dengan perintah polygon, tulis 3 banyak sisi, tulis IR segitiga, dan yang terakhir warnai segitiga dengan membuka perintah hatch.
Dan yang terakhir ada bentuk tank. Caranya yang pertama buat satu persegi panjang dengan perintah rectangle. Kemudian buat perintah explode untuk memisahkan bentuk menjadi garis. Yang ketiga sebagai garis bantu, buat perintah offset untuk dua garis vertikal dengan jarak 50.000 mm. Yang keempat buat garis lengkung dengan perintah arch, buat di antara garis yang sejajar di sebelah kiri dan kanan. Dan yang kelima selanjutnya garis bantu dihapus. Ini adalah soal terakhir yaitu esai. Nah, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hardware process. Nah, hardware process adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis software pemrograman. Beberapa contoh perangkat lunak pemrograman adalah Java, C++, Python, PHP, Basic, dan lain-lain. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak fasilitator yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam kode bahasa mesin. Penerjemah dapat berupa kompiler, juru bahasa, dan perakit. Soal yang ketiga yaitu sebutkan topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah konsep yang dipakai untuk menghubungkan komponen-komponen satu dengan yang lain. Berdasarkan metode topologi, jaringan dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu topologi bus, topologi cincin, topologi bintang, topologi pohon, dan topologi mesh. Yang keempat, jelaskan manfaat dari e-commerce. Nah, dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumer yang lebih banyak. Seolah-olah batas antar negara semakin hilang. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Nah, untuk yang soal terakhir di esai ini, yaitu sebutkan jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama ada penipuan phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Yang kedua ada peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi, data keuangan. Nah, yang ketiga ada cyberstalking atau penguntitan, merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Yang keempat ada cyberbullying, merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Nah, biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ujian akhir semester di semester 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.